Pengkhianat, AHY malah dukung Gibran. Otak kosong, jangan anggap remeh kotak kosong. Rocky Gerung menyindir, kini beredar nyiran yang menyebut terkait Gibran yang melawan kotak kosong. Jadi, meme sekarang, kalau kotak kosong yang kalah di Solo, yang menang siapa? Jadi, kotak kosong versus otak kosong. Pengkhianat, ikutan dukung Gibran di Pilkada Solo. Demokrat, dia sahabat AHY. Partai Demokrat memastikan mendukung Gibran Raka Buming Raka dalam Pilkada Solo 2020. Dukungan itu disebut tidak terlepas dari persahabatan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Gibran. Ketua DPC Partai Demokrat Solo, Supriyanto, mengatakan dukungan sebelumnya sudah pernah disampaikan saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum. Setelah dipimpin AHY, Demokrat konsisten mendukung Gibran. Sejak tahun lalu, kami sudah mendukung Mas Gibran. Sejak Pak SBY, lalu sekarang dilanjutkan Mas AHY. Ditambah lagi, karena keduanya sudah lama bersahabat, ujar Supriyanto saat dihubungi Detikcom Selasa 21 Juli. Setelah PDIP resmi mengusung Gibran dan Teguh Prakosa, Supriyanto mengaku segera berkoordinasi dengan DPP Demokrat. Mereka akan segera menyerahkan dukungan secara resmi kepada PDIP. Kami akan segera menyerahkan dukungan secara resmi. Tidak usah menunggu mendekati pendaftaran KPU. Ini bentuk konsisten kami. Oleh karena itu, kritik keras mulai bermunculan. Otak kosong, jangan anggap remeh. Jangan anggap enteng, kotak kosong. Berbagai kemungkinan sangat mungkin terjadi. Walaupun himpunan waria se-Solo dukung Gibran, jangan dulu berbesar hati. Himpunan waria Solo, HIWASO, yang beranggotakan sekitar 180 waria di wilayah Solo Raya, mendukung putra Presiden Joko Widodo. Gibran Raka Buming Raka menjadi wali kota Solo. Sangat luar biasa. Gibran sangat care terhadap teman-teman waria. Bila dengar sosok Gibran, kami sangat setuju kalau dia dicalonkan. Kami bisa paham sosok dia, karena selama ini Mas Gibran sangat peduli dengan teman-teman, ujar kata Ketua HIWASO, Cynthia Marames, dikutip dari Solo Post. Kepedulian Gibran kepada kaum waria yang dimaksud Cynthia, yaitu mau melayani permintaan swafoto dan mengobrol saat bertemu dalam suatu acara. Seperti saat ada kegiatan yang melibatkan waria di Geraha Sabah, Buwana Kelurahan. Sumber Banjasari Solo. Beberapa kali teman-teman bertemu Mas Gibran saat ada acara di Geraha Sabah Buwana di Sumber. Dia tidak sombong, mau bersalaman, mau ngobrol, dan foto bareng teman-teman. Teman-teman kadang ada job menari atau merias di Geraha Sabah, tutur dia. Oleh karena itu, perlu diingatkan, Gibran disarankan tidak menganggap enteng kotak kosong. Selain karena adanya pengalaman kasus kotak kosong yang bisa dikalahkan, juga adanya potensi munculnya sentimen negatif publik terhadap Gibran. Ini pelajaran penting yang harus diambil Gibran. Jangan anggap enteng kotak kosong, tegas Toto, peneliti senior Lingkar Survei Indonesia LSI Network Denny JA. Toto Izul Fatah, Senin 20 Juli, menanggapi isu Pilkada Kota Solo yang diprediksi hanya ada calon tunggal melawan kotak kosong. Direktur Citra Komunikasi LSI, Denny JA, menambahkan, belajar dari kasus Pilkada Kota Makassar pada 2018 lalu, pasangan Munafri, Afifuddin atau Api, Andi Rahmatika Dewi atau Cicu, harus mengakui kekalahannya melawan kotak kosong. Apalagi, kontestasi politik 5 tahun kali ini digelar di masa wabah pandemi COVID-19 dengan segala efek sosial, politik, dan ekonominya. Dalam kondisi dan situasi abnormal seperti itu, berbagai kemungkinan sangat mungkin terjadi, termasuk munculnya kejutan politik yang tak diduga-duga. Toto menganalisis, setidaknya ada 3 hal yang potensial rawan
terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2020 kali ini, khususnya di kota Solo. Pertama, potensi kemungkinan rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Hal ini bisa menimbulkan para pemilih Gibran yang merasa yakin akan menang. Mayoritas tidak datang ke TPS. Sehingga perlu ada program khusus yang bisa memaksimalkan orang datang ke TPS. Kedua, ada potensi menguatnya kekecewaan publik, khususnya dari kalangan grassroots, terhadap gagalnya salah satu kandidat kuat dari PDIP, Purnomo, yang diminta mundur untuk memuluskan Gibran. Kasus ini sangat potensial memunculkan citra zolim kepada Gibran dan citra terzolimi kepada Purnomo. Kecuali Purnomo dengan tegas dan bersikap bijak menerima keputusan ini dengan menyatakan bersedia menjadi, misalnya, ketua tim sukses Gibran. Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jayadi Hanan, menilai kemungkinan Gibran Rakabuming Raka menang dalam pemilihan wali kota Solo pada Pilkada 9 Desember 2020 sangatlah besar. Kota Solo itu sekarang sedang menjadi basis sangat kuat PDI Perjuangan. Saat ini, PDI Perjuangan menguasai 67% kursi DPRD Solo. Maka, kalau PDI Perjuangan solid mendukung satu calon, kemungkinan calon tersebut menang sangat besar, ujar Jayadi kepada Tribun kemarin. Namun, Jayadi menegaskan, Gibran harus mematikan Ahmad Purnomo yang kemudian tidak diusung PDIP untuk tidak maju atau diusung partai politik lain. Dalam kontestasi politik tersebut, Toto menambahkan kembali hal lain terkait dengan mengganas dan meluasnya wabah COVID-19 yang sangat rawan dipolitisir menjadi kekecewaan publik terhadap pemerintah pusat yang notabene dipimpin ayahnya, Presiden Jokowi. Apalagi, wabah ini sudah berefek liar dan luas ke bidang lain, khususnya ekonomi. Bukan mustahil, pada saatnya nanti, kekecewaan publik terhadap Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintah pusat akan ditumbahkan dalam bentuk bisa dengan cara tidak datang ke TPS atau datang ke TPS tapi memilihnya kotak kosong. Apalagi jika penanganan COVID-19 ini tidak makin membaik sampai Desember, jelasnya. Dalam konteks inilah, Toto menyarankan perlunya strategi khusus yang dikemas dengan elegan agar langkah-langkah yang diambil Gibran tidak kontraproduktif, termasuk mengemas personal figurnya agar lebih cair, lentur, dan alami, sehingga terbentuk image yang kuat sebagai sosok yang peduli dan merakyat seperti ayahnya, Jokowi. Oleh karena itu, sindir Gibran anak Jokowi nyalon di Pilkada Solo, Rocky Gerung, kotak kosong versus otak kosong. Pengamat politik Rocky Gerung ikut memberikan komentar terkait ramainya Pilkada Solo 2020. Alasan ramainya Pilkada Solo 2020 tidak lain karena majunya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang diusung oleh PDI Perjuangan. Rocky Gerung menggambarkan kondisi tersebut bagaikan anak dan busur panah. Jokowi disebutnya sebagai busur panah, sedangkan Gibran sendiri sebagai anak panahnya. Hal ini disampaikan dalam tayangan YouTube Rocky Gerung Official Selasa 21 Juli. Namun, menurut Rocky Gerung, anak panah yang dimaksudkan bisa menjadi anak panah kehidupan, tetapi juga bisa menjadi anak panah kekuasaan. Dikatakannya, hal itu tergantung bagaimana busur panah memfungsikannya. Saya nggak tahu, Gibran hari ini dipercakapkan orang, apakah ayahnya juga memaksudkan dia sebagai anak panah kehidupan atau anak panah kekuasaan, ujar Rocky Gerung. Jika melihat kondisi yang terjadi dengan merujuk majunya Gibran di Pilkada Solo 2020, maka Rocky Gerung menilai Jokowi menggunakan anak panahnya untuk itu menjadi anak panah kekuasaan. Dengan begitu, tidak lain adalah sebagai bentuk nepotisme. Kalau dia anak panah kehidupan, maka ada wisdom, yaitu sang ayah pasti mengarahkan anak panahnya, kendati bukan berasal, bukan keinginan dia, tapi
Dia menjadi busur supaya anak panahnya menjadi contoh di masa depan, menjadi contoh dari berhentinya nepotisme. Jelas Rocky Gerung. Tetapi, justru sang ayah menjadikan anak panahnya itu contoh buruk dari nepotisme. Sambungnya. Rocky Gerung menyebutnya sebagai contoh nepotisme yang paling buruk, atau bisa dikatakan lebih dari sekedar nepotisme. Karena seperti diketahui, nepotisme adalah masih dalam batas keponakan, sedangkan Gibran sudah merupakan anak kandung dari Jokowi. Karena kalau kita sebut nepotisme, itu dari kata nepos, artinya ponakan. Ini bukan dari ponakan, ini anaknya, terangnya. Jadi bukan nepos lagi, ini sudah sonsisme, putraisme, dan itu bagian paling buruk dari demokrasi. Bahkan Rocky Gerung menyebut Jokowi lebih buruk dari rezim Soeharto. Dulu Pak Harto angkat Mbak Tutut, kita semua protes waktu itu. Tapi akhirnya kita mengerti, karena saat itu sistemnya otoriter. Pak Harto tidak nilai lebih fair untuk kuasai infrastruktur politik, tak ada oposisi. Maka Mbak Tutut, kalau dibandingkan, ya lebih otoriter Jokowi sebenarnya. Dalam sistem demokrasi terang benderang, Jokowi bermain di air keruh, mencari keuntungan dari jabatan politik. Sebut saja, lebih totaliter dari sistem Orde Baru, ungkap Rocky Gerung. Bagaimana menurut pendapat Anda?